Meminta maaf itu perlu kedewasaan sikap, perlu keluasan hati, perlu hati yang bersih. Sebaliknya memberi maaf itu jauh lebih banyak orang yang suka minta maaf dan memberi maaf derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Dewan Kelak, nanti tangan Bapak Ibu kita semua, Bapak Ibu Dewan Guru SMP 3 ini ditarik tangannya oleh Allah atau oleh anak didik kita yang mungkin outputnya, alumninya sudah menjadi kiai, menjadi ustaz, menjadi siapapun yang bermanfaat, menjadi dokter, menjadi pejabat, pegawai yang sudah bermanfaat di berbagai tempat. Mereka akan mengalir kita, tangan kita akan ditarik menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada sang pahlawan revolusi dunia, pembawa rahmatan lil alamin, pemberantas kejahatan, pembawa kebenaran. Dialah Nabi sanjungan, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita bisa keluar minal zulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, karena dengan alam ini diterangi oleh akhlak dan keilmuan beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meniru, meneladani sifat-sifat agung dari beliau. Amin Allahumma amin. Jadi halal bihalal kita bisa maknai 3. Yang pertama, mengurai benang yang kusut. Yang kedua, mencairkan sesuatu yang beku. Yang ketiga, melepaskan ikatan yang membelenggu. Mengurai benang yang kusut, mungkin benar kata Ibu Tentrem tadi disampaikan, selama setahun atau Ibu Tentrem selama menjadi kepala sekolah sudah 5 tahun, ada yang kusut dari ikatan persaudaraan kita atau ikatan kekeluargaan kita di SMP 3. Mungkin kata Ibu Tentrem, sampean pernah ngerasani saya Pak, atau saya pernah ngerasani sampean. Dan dijelaskan tadi bahkan komite dirasani sama Ibu Tentrem. Yang dirasani waktu itu mungkin merasa tidak salah, kok saya disalahkan. Atau antar guru ada sesuatu yang terbelenggu, dia itu kayaknya iri ke saya. Saya pangkatnya lebih tinggi, saya lebih dicintai sama, saya lebih dekat sama Bu Tentrem kepala sekolah. Misalnya Pak, saya kok nggak pernah dikasih apa-apa sama Bu Tentrem, dia tok yang dia iri. Mungkin ada, mungkin karena itu sifat manusiawi. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab.
Sifat ini, sifat dengki, sifat jelek di hati akan menghapus kebaikan seperti api yang membakar kayu. Kayu yang kering dibakar oleh api, gerebek, habis, tinggal arangnya, tinggal abunya. Maka dari itulah perlunya halal bihalal, mengurai benang yang kusut, melepaskan ikatan yang membelenggu, mencairkan sesuatu yang beku. Apa yang ada di hati kita, mungkin teman antar teman, mungkin saudara antar saudara, tetangga antar tetangga, ada yang membelenggu di hati kita sehingga mau nyapa kepadanya, mau manis seakan tidak mau. Wah, kok saya mau manis-manis ke dia itu gimana ke saya? Meminta maaf itu tentrem, Masya Allah, butuh hati yang tentrem. Dan memaafkan juga butuh hati yang tenang, butuh hati yang qalbun salim, hatinya betul-betul bersih. Karena orang mau merasa salah itu repot. Ketika dia berbuat salah, tidak mau disalahkan, merasa selalu benar. Makanya ada kepolisian, ada KPK. Kenapa? Karena orang tidak mau mengaku salah. Makanya ada yang mencari-cari kesalahan karena memang orang-orang tidak mau mengaku salah. Ketika melakukan kesalahan tidak mau mengaku salah, gengsi bisa, karena itu penyakit hati yang dibisikkan oleh setan. Gengsi bisa karena saya ini guru SMP, dia cuma petani, saya ini komito, saya apa gitu. Dia kan bawaan saya, mestinya dia mohon maaf duluan. Kok saya rasa gengsi ada? Mohon maaf tapi enggak komite, enggak seperti itu, insyaallah. Qalbun salim, hatinya bersih, hatinya selamat. Meminta maaf itu perlu kedewasaan sikap, perlu keluasan hati, perlu hati yang bersih. Sebaliknya memberi maaf itu jauh lebih berat lagi. Meminta maaf itu berat, memberi maaf itu berat. Makanya orang yang suka minta maaf dan memberi maaf derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita umpama misalkan bahas tentang memberi maaf, siapa yang akan kita jadikan contoh tauladan? Kalau misalkan berkaca pada kiai, pada ustadz, pada habaib di sekitar kita, mungkin masih ada di hatinya yang membelenggu, tapi mudah-mudahan tidak. Insya Allah guru-guru kita, para habaib kita berhati luas semuanya, suka memberi maaf dan suka minta maaf. Tapi suri tauladan yang paling agung adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu cap dari Allah. Itu rekomendasi dari Allah bahwa sungguh telah ada dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau kita mau meneladani Rasulullah dalam meminta maaf, Rasulullah sebelum wafat beliau berdiri berkhutbah di hadapan para sahabat semuanya. Sahabat-sahabatku, siapa yang dulu pernah aku bersalah kepada kalian, pernah aku bersalah kepada kalian, hari ini aku minta maaf kepada kalian, dan bahkan kalian mau membalas apa yang aku lakukan kepada kalian, hari ini aku siap menerima balasan. Beliau berdiri di tengah para sahabat minta maaf, dan bahkan kalau tidak terima yang pernah dipukul oleh Rasulullah siap untuk dipukul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dengan gagahnya beliau, dengan rendah hatinya beliau, dengan tawaduknya beliau, walaupun beliau Sayyidul Anam, gustinya manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nabi yang paling terbaik, bahkan manusia yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai Habibullah, kekasihnya Allah, tapi beliau dengan rendah hati meminta maaf kepada para sahabat dan bahkan siap
bila sahabat mau mengkisos, membalas apa yang beliau lakukan. Sahabat waktu itu terdiam lama, tidak ada yang mampu menjawab, karena memang Rasulullah tidak ada salahnya sama sekali kepada sahabat. Begitu halus dan lembut perangainya beliau, begitu halus dan lembut kata-katanya beliau, begitu halus dan lembut tingkah lakunya beliau. Mencari kesalahan beliau tidak ada. Tetapi ada sahabat yang cerdik, beliau pura-pura angkat tangan, sebenarnya bukan menuntut balas, cuma ingin memeluk tubuh agung Rasulullah SAW. Saya Rasulullah, dulu pernah engkau pukul waktu saya baris dalam peperangan, saya mau mundur dalam peperangan, engkau pukul dengan cambuk. Saya hari ini mau memukul kamu ya Rasulullah. Masya Allah. Sahabat Umar yang terkenal singa padang pasir maju, kurang ajar kamu. Jangan Rasulullah, saya aja. Meskipun kamu mau bunuh saya tidak apa-apa. Jangan Rasulullah. Abu Bakar maju, berdiri, jangan Rasulullah. Kalau kamu mau membalas, balas kepada saya. Jangan Rasulullah. Tapi Rasulullah apa kata beliau? Hai Umar, hai Abu Bakar, duduk. Ini tanggungan saya, ini dosa saya. Saya tidak ingin membawa dosa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar saya saja. Duduk para sahabat. Menangis sebenarnya Sayyidina Umar, tidak tega mau melihat Rasulullah dipukul. Rasulullah, saya dulu pernah dipukul sama kamu, maka hari ini aku ingin memukul kamu. Rasulullah, waktu saya dipukul saya tidak pakai baju. Baju saya tidak terlepas. Maka hari ini aku ingin memukul kamu juga dalam keadaan baju terlepas. Masya Allah, sahabat nangis mendengar itu. Kok ada sahabat yang tega seperti ini? Ternyata apa? Ketika dibuka oleh Rasulullah, sahabat itu maju ke depan, disuruh mukul oleh Rasulullah. Ternyata dia memeluk Rasulullah. Rasulullah, sebenarnya bukan ini yang saya inginkan. Hanya ingin memeluk kamu ya Rasulullah. Aku ingin mencium tubuh agung kamu, tubuhmu yang harum, keringatmu yang harum. Maka Rasulullah ditepuk pundaknya, kamu ahli surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Dalam hal memberi maaf, siapa suri tauladan yang baik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Waktu Rasulullah hijrah ke Taif, diperintah oleh Allah hijrah ke Taif untuk mengajak orang-orang Taif ke sana masuk Islam. Rasulullah bukan disambut oleh Tola'al Badru. Kalau kiai sekarang, ulama sekarang, habib sekarang datang berdakwah ke tempat-tempat terpencil sekalipun disambut dengan begitu meriahnya, bahkan drum band ya, bukan hanya rebana, bukan hanya hadroh. Ada bupati datang disambut Tola'al Badru alaina. Keluar hadrana, keluar drum band. Ada kiai, ada habaib besar. Tapi Rasulullah waktu itu, waktu hijrah ke Taif, disambut dengan apa? Disambut dengan tulang, batu, kayu dilemparkan kepada Rasulullah. Pergi kamu, bahkan anak-anak kecil itu melempar Rasulullah dengan batu. Tidak sudi dihadiri Rasulullah SAW. Rasulullah belum ngomong, belum ngajak, sudah dilempar dengan batu. Sampai luka pelipisnya Rasulullah. Dikejar oleh orang-orang Taif. Bukan dilempar dengan batu satu kali kemudian pulang, enggak, tapi dikejar. Rasulullah lari, menyelamatkan diri, berlindung di bawah bukit. Rasulullah kemudian bersandar di bawah pohon kurma waktu itu dengan wajah yang sudah berdarah karena pelipisnya luka, dihantam oleh batu yang dilempar oleh orang-orang Taif. Waktu itu Rasulullah berdoa kepada Allah, Ilahi asku dha'fa quwwati, ya Allah, aku serahkan kelemahanku, aku serahkan ketidakmampuanku kepadamu. Tidak apa-apa ya Allah, semua orang membenciku, asal engkau tidak membenciku, aku tidak masalah. Allah, tidak apa-apa orang mau menyakitiku, asal engkau ridha kepadaku, aku tidak apa-apa, aku rela ya Allah. Kemudian malaikat Jibril datang waktu itu menawarkan bantuan. Ya Muhammad,
Begitu tidak teganya malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, berikan izinmu. Hari ini aku ingin lempar penduduk Taif dengan gunung Uhud. Berikan izinmu agar mereka bisa mati semuanya. Kalau Rasulullah tidak lapang dada, kalau Rasulullah tidak luas hatinya, semudra ampun, kata Bapak Saifuddin tadi, semudra maaf, Masya Allah. Rasulullah pasti akan berkata, silahkan. Umpama saya yang ditawarkan seperti itu, saya habis dipukuli oleh orang misalkan, tidak, mudah-mudahan tidak, amin Allahumma. Habis didolimi oleh orang, dipukuli oleh orang, kemudian ada yang menawarkan bala bantuan, misalkan polisi atau apa, mau saya tembak Ustaz, paling mungkin silahkan Pak. Gitu. Masya Allah. Tapi Rasulullah bagaimana? Tidak usah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu kalau saya nabi. Mereka tidak tahu kalau saya utusannya Allah. Saya ke sini mau menyelamatkan mereka. Mereka tidak tahu. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjukmu kepada kaum-kaum Taif ini. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Kemudian beliau lanjut mengangkat tangannya. Biarkan orang tuanya tidak mau kepada saya. Saya berdoa mudah-mudahan anak cucunya lahir dari mereka orang-orang yang memeluk agama Islam dengan kuat. Itu doanya Rasulullah. Sehingga terbukti hari ini di Taif itu 100% Muslim berkat doanya Rasulullah. Andaikan Rasulullah waktu itu sudah habis Jibril, habis mati, tidak ada yang Muslim. Ya. Dengan begitu orang yang memaafkan itu jauh lebih mulia. Tetapi perlu keluasan dan kedewasaan sikap. Tetapi jika ada orang yang mampu seperti itu, maka derajatnya akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin Allahumma. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu dhulmatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu." Siapa orang yang pernah zalim kepada orang lain, kepada saudaranya, man kanat lahu dhulmatun li akhihi, siapa orang yang pernah zalim, saya pernah buat salah kepada Pak Fajar, mungkin Pak Fajar pernah buat salah kepada saya, zalim, mengambil hak saya, biasanya saya itu yang dapat, kok diambil dia, kok diserobot, zalim. Maka bagaimana? Falyatahallal, maka mintalah halal. Nah, mungkin dari ini sabda hadis dari Rasulullah ini sehingga kehidupan Rasulullah mengambil istilah halal bihalal. Falyatahallalhu minhu, maka mintalah halal kan. Pak Fajar, saya dulu pernah mengambil rokok kamu 1 bungkus. Kamu pergi di ding, rokoknya di kantor hilang, saya ambil itu. Dibilang sama Pak Fajar, saya minta maaf ya Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Misalkan seperti itu, dia pernah zalim, harus falyatahallalhu minhu al-yawma, kata Rasulullah. Maka mintalah halal kamu kepada orang yang kamu zalimi waktu itu juga, hari ini juga. Hari ini ada halal bihalal, bagus, betul sudah. Al-yawma, hari ini, jangan tunggu waktu. Nah, qabla alla yakuna dirhamun wala dinarun, sebelum nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada rupiah, tidak ada emas. Artinya apa? Wal amalu sholih akhidun minhu, sedangkan amal baiknya akan diambil sebagai ganti dari kezalimannya kalau dia tidak minta maaf. Di akhirat nanti orang akan dipertemukan. Pak Fajar misalkan pernah dizalimi oleh saya, dia akan mengadu kepada Allah, ya Allah, Ustadz Arifin pernah zalim ke saya. Saya kemudian diingatkan, Ustadz kamu pernah zalim? Iya, saya betul. Bagaimana caranya? Waktu itu saya misalkan punya uang untuk digantikan sebagai zaliman saya akan berikan. Tapi waktu itu di akhirat tidak ada uang, tidak ada sogokan malaikat, tidak ada.
Apa yang akan sebagai ganti kita? Amal soleh kita yang pernah lakukan, yang dilakukan di dunia. Saya misalkan punya amal soleh, saya pernah dolim ke Pak Fajar. Pak Fajar menuntut balas di akhirat nanti, maka amal soleh saya diambil oleh Pak Fajar, diambil oleh malaikat, diserahkan ke Pak Fajar. Kalau punya amal soleh, sedangkan amal soleh yang diterima oleh Allah itu berat. Tidak semua amal soleh kita diterima oleh Allah. Mungkin hati kita ada riya, mungkin hati kita ada terpaksa. Sholat 5 waktu belum tentu diterima. Sedangkan nanti yang di akhirat yang diterima-terima saja, yang dikumpulkan, yang diberikan kepada orang yang didolimi. Bagaimana kalau kita tidak punya amal soleh, cuma ada dosa saja? Maka dosanya orang yang didolimi, dosanya orang yang pernah dia buat salah kepada dia, diambil dan ditimpakan kepada dia. Seperti Pak Fajar misalkan pernah ditolimi saya, maka dosanya Pak Fajar diambil oleh Allah, diserahkan kepada saya, maka jadilah saya menjadi banyak sekali dosanya. Na'udzubillah. Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita ke depan semakin hati-hati bahwa apa yang kita lakukan ada tanggung jawabnya, dan Allah tidak akan memaafkan dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Kalau dosa-dosa kepada Allah tinggal istighfar, tinggal sholat, banyak sedekah, banyak sholawat, insya Allah Allah mengampuni karena Allah Maha Pengampun. Tetapi dosa antar sesama haruslah minta maaf kepada sesama manusia. Allah tidak akan memberi maaf kepada kita sebelum kita maaf kepada orang lain. Makanya hari ini kita berkumpul bersama, kita berjabatan tangan. Tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum. Berjabat tanganlah kalian, maka akan hilang dendam kesumat dari kalian, maka akan hilang dosa-dosa yang terjadi di antara kalian. Hari ini kita berjabat tangan, tapi yang dengan perempuan laki-laki tidak berjabat tangan, tapi hati berjabat tangan, saling merasa, saling saling pengertian. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan pengampunannya, memberikan maafnya kepada kita. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.